Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pertemuan ini mata pelajaran kita yaitu tema. Tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Dan yang kita pelajari pada saat ini yaitu subtema 1 dengan judul Keberagaman Budaya Bangsaku. Tema 1 ini ada 5 muatan yang kita pelajari. Yang pertama yaitu PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga IPA, yang keempat IPS, yang kelima SPDB. Pada ini di subtema 1, muatan yang kita bahas yaitu PPKN. Yaitu kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Mari kita berikut ini. Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Ence berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka semua tinggal di satu kampung, yaitu Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas dari daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik, rukun di kampungnya, sehingga di kampung tidak dapat kegaduhan dan hidup nyaman. Keberagaman di Indonesia. Nah, dari luasnya Indonesia dan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, maka banyak keberagaman yang muncul, mulai dari agama yang kita anut, bahasa yang kita gunakan, alat musik yang kita mainkan, rumah adat yang kita tempati, lagu daerah yang kita nyanyikan, pakaian adat yang kita kenakan, senjata tradisional yang kita gunakan, tarian daerah yang kita peragakan, dan makanan daerah yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, semua keberagaman ini itulah yang menjadi Indonesia lebih indah dan berwarna. Setelah kita melihat cerita dari Pak Semi, Pak Ancep, dan Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur, anak-anak diharapkan untuk mengidentifikasi asal asli dari mereka, kemudian bahasa yang digunakan mereka di asal daerahnya, makanan daerahnya, alat musik mereka, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Silakan ini kalian tulis di buku tulis. Jika sudah selesai, bisa kalian foto dan dikirimkan di WA saya. Nah, makna persatuan dan kesatuan. Pada umumnya, kita lihat gambar sapu lidi ini biasanya digunakan untuk menyapu. Kira-kira sebatang lidi digunakan untuk menyapu, apakah bisa untuk membersihkan halaman yang sangat luas yang ada di rumah kita? Tentu saja tidak, kan? Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar, sehingga halaman rumah yang kita bersihkan dengan sapu lidi ini bisa kita bersihkan sangat bersih meskipun halaman itu sangat luas. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Mari kita lihat contoh sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah salah satu sikap yang diterapkan oleh seorang anak, yaitu memberi
kepada nenek-nenek yang lagi membutuhkan. Ini merupakan wujud rasa persatuan dan kesatuan antar sesama di lingkungan kita. Yang kedua yaitu menjenguk teman kita yang sakit. Yang berikutnya yaitu membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang berikutnya membersihkan rumah secara bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Yang terakhir yaitu membersihkan selokan di kampung, yaitu disebut dengan kerja bakti. Nah, jika semua kegiatan ini kita lakukan dengan bersama-sama, maka kegiatan ini akan cepat selesai. Nah, setelah kita menyimak ulasan di atas, silakan kalian baca LKS halaman 11 dengan judul Keberagaman Budaya Suku Bangsa. Yang kedua juga pada halaman 19 Persatuan dan Kesatuan. Yang ketiga halaman 24 Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman. Kemudian silakan dikerjakan soal di LKS halaman 25 sampai 26. Penilaian subtema 1 PPKN Romawi 1 dan 2. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.